자, 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 미우입니다. Indonesia 사람입니다. Jadi hari ini aku mau bagi-bagi info tentang 5 aplikasi yang bagus. Ini jempol ya. Oke, yang bagus. Kok aneh ya? Yang bagus untuk mendukung kamu belajar bahasa Korea. Sebenarnya ini aplikasi yang juga aku pakai sih. Yang pertama, ini wajib banget buat punya, yaitu aplikasinya namanya Naver Dictionary. Ya, Naver Dictionary. Naver Dictionary ini dia nggak cuman buat kamus, dia nggak cuman berfungsi buat kamus, dia bisa jadi kamus, dia bisa jadi aplikasi buat translate, aplikasi penerjemah, translate, ya Allah. Dia bisa jadi penerjemah juga, dia bisa menerjemahkan juga, dan dia bisa membantu buat memperkaya vocabulary, increase vocab, khususnya buat yang pengen banget ngafalin vocabulary yang ada hubungannya dengan topik. Ujian-ujian topik mereka itu punya banget, udah di level-levelin gitu. Ada level beginner, ada intermediate, ada di atasnya intermediate itu apa ya? Tiba-tiba saya lupa. Pokoknya dia udah punya banyak level-levelnya gitu. Nah, terus selain itu Naver Dictionary ini juga ngasih kita itu kayak link source. Jadi ngasih link atau source berupa audiobook ataupun berupa audio atau apalagi ya, video-video, potongan-potongan video gitu, kayak cuplikan untuk belajar bahasa Korea. Terus selain itu ada lagi fungsinya yang nomor 5 adalah dia ngasih kayak pelajaran tata bahasa Korea atau grammar, kayak daily grammar gitu, kayak pelajaran gratis dari Naver Dictionary, dan itu gratis banget dari Naver. Nah, ini kan aplikasi yang pertama. Yeay, aplikasi pertama. Terus untuk yang rekomendasi aplikasi kedua, aku merekomendasikan untuk yang kedua aku merekomendasikan maaf sebentar. Bentar, maaf. Aku merekomendasikan Lingodeer yang dia ada gambar rusa gitu loh, gitu. Nah, ini bagus banget buat belajar bahasa Korea juga. Sebenarnya Lingodeer ini mencakup berbagai macam bahasa. Kalau misalnya kamu tahu Duolingo, terus ada Busuu, terus ada Memrise, terus ada banyak banget lah aplikasi-aplikasi di luar, atau Mango juga sebenarnya bagus loh. Mango ini cuman untuk mendaftar jadi membernya Mango tuh susah banget, jadi aku tidak merekomendasikan Mango kalau misalnya
khusus buat orang-orang yang ada di Indonesia, karena susah banget buat jadi membernya Mango, kecuali kalau kamu tinggal di luar Indonesia seperti Singapura, Australia, Malaysia, Amerika, itu bagus banget buat pakai Mango. Terus Lingodeer ini, kenapa aku rekomendasiin Lingodeer? Karena dia itu untuk pengajarannya, kalau misalnya kamu tahu Talk to Me in Korean, kalau misalnya kamu tahu Talk to Me in Korean, nah Lingodeer ini juga dia punya silabus yang sama dengan ini. Punya silabus yang sama dengan ini. Jadi yang ini silabus Lingodeer dengan silabus Talk to Me in Korean itu sama, nggak beda. Selain itu Lingodeer itu juga menyajikan kayak latihan-latihan. Jadi kita kayak dikasih latihannya tiap hari, ada exercise-nya tiap hari, baik itu menulis, lalu membaca, ada juga membuat kalimat, dan menulis, membaca, membuat kalimat, dan kayak repeat after me gitu loh. Nah, jadi di Lingodeer itu bisa kita latihan nulis, latihan baca, lalu bisa bikin kalimat juga, dan repeat after me juga, dan ada juga kayak latihan bentuk latihan yang lainnya. Untuk soal penjelasan kayak tata bahasa, penjelasan di Lingodeer, aku suka karena dia jelas, dia simple, dia mudah dimengerti, understandable. Dia mudah dimengerti dan cukup menyeluruh ya. Gitu. Kalau di Lingodeer tuh aku rekomendasiin sebagai aplikasi pendukung nomor 2. Gitu. Oke, lalu untuk aplikasi yang ketiga. Aplikasi ketiga aku merekomendasikan apa ya? Drops. Untuk aplikasi ketiga aku merekomendasikan Drops. Nah, Drops ini adalah aplikasi yang semacam kayak ngasih flashcard. Kalau kamu suka banget dengan kosakata, ngafalin vocabulary dengan berbagai macam kosakata, Drops itu pilihan yang memang bagus. Karena pertama dia asik banget, nggak monoton. Gamesnya banyak. Bisa digunakan di web, ada versi webnya dan juga versi aplikasinya. Dan mereka ini saling sinkron gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah berada di level 8 untuk di aplikasi, begitu kamu buka web ini, kamu juga tetap berada di level 8 asalkan kamu login di akun yang sama. Lalu aplikasi yang selanjutnya yaitu aplikasi nomor 4. Yang keempat, aku rekomendasiin kamu buat download. Astagfirullah nulisnya. Coba download aplikasi-aplikasi yang merupakan buatan Sejong. Nah, aplikasi-aplikasi dari Sejong. Sejong Hakdang. Kalau misalnya kamu ada di level beginner, mereka juga
ngasih aplikasi untuk level beginner. Terus yang intermediate juga ada, dan untuk yang levelnya proficient itu juga ada. Yang levelnya udah di atasnya intermediate juga ada. Kenapa bagus? Sebenarnya Sejong Hakdang ini, aplikasi Sejong Hakdang itu kurang lebih serupa dengan Lingodeer. Dia serupa dengan Lingodeer, terus dia juga serupa dengan Naver, dengan Naver. Gitu. Mereka ini kayak satu source gitu loh. Mereka kayak satu source, cuman cara penyampaiannya itu beda-beda. Kalau di Sejong Hakdang, kamu di Sejong Hakdang yang bagian beginner, kamu bakalan kita ini bisa kamu tahu aplikasi Elsa nggak? Aplikasi Elsa yang buat bahasa Inggris. Nah, kita juga di kalau buat bahasa Inggris itu ada, maaf ya, kalau buat bahasa Inggris itu ada Elsa. Kalau di bahasa Cina itu ada Super Chinese. Nah, Sejong Hakdang ini dia memiliki sistem belajar yang sama seperti Elsa yang untuk khusus bahasa Inggris, dan Super Chinese yang khusus untuk pelajar yang ingin khusus untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Mandarin. Kayak gitu. Jadi kita bakalan dikasih kayak beberapa soal-soal latihan yang kita bisa ngikutin cara intonasi dan cara bicara mereka. Kalau di Lingodeer kan sebenarnya juga ada, di Lingodeer kan sebenarnya juga ada kayak yang repeat after me-nya kan, tapi kita nggak dikasih penilaian tentang bagaimana speed, itu nggak ada, dan bagaimana akurasinya itu juga nggak ada, akurasi dan speed itu nggak ada. Oke, kita udah belajar banyak nih. Kita udah belajar banyak dari kita udah belajar vocabulary pakai drops. Kita udah belajar vocabulary dari drops. Kita belajar latihan-latihan untuk bagaimana mengikuti cara berbicara seakan-akan seperti native speaker menggunakan Sejong Hakdang. Terus kita udah punya kamus, yaitu kamus Naver Dictionary. Kamus Naver Dictionary yang bisa nggak cuma jadi translator, tapi juga bisa kayak nge-breakdown suatu kalimat itu ada kosakata apa aja. Itu di Naver Dictionary bisa. Temennya Naver Dictionary ini sebenarnya dia udah satu paket sama Papago. Jadi kalau misalnya kamu udah download Naver Dictionary, nggak perlu lagi download Papago gitu. Walaupun mereka dua aplikasi yang berbeda sih, tapi rootnya Papago ini ngerut ke Naver Dictionary. Jadi kalau udah Naver Dictionary nggak perlu lagi Papago. Tapi kalau kamu cuma download Papago, lebih bagus dan lebih baik kamu punya Naver Dictionary ini. Terus kita udah belajar tata bahasa, grammar-grammar, silabus-silabusnya itu mengacu pada yang ada di Lingodeer ini gitu. Nah, saatnya terakhir adalah aplikasi Pamungkas. Aplikasi Pamungkas. Jeng. Yaitu aplikasi andalan saya. Oh, sorry ya. Aplikasi andalan saya adalah ini. Ya, HiLocal. Ini sangat bagus, sangat aku rekomendasiin. Kenapa? Karena ini bagi orang-orang yang sangat super sibuk, nggak punya waktu atau gini, pertama dia mungkin waktunya nggak ada, sibuk banget, dia nggak punya waktu. Terus untuk dari segi keuangan finansial itu juga nggak dananya, finansialnya mungkin uangnya mungkin lebih bagus untuk dipakai ke yang lain. Jadi ya
merasa terlalu sayang kalau misalnya mau ikutan les gitu, kursus sekalipun itu kursus online. Nah, terus selain itu mungkin dia pengen banget bisa latihan ngomong tapi langsung sama native speaker-nya. Nah, ini oke banget gitu. Kita bisa bebas pilih waktu. Kita bisa untuk keuangan sendiri, untuk finansial, ya kalau memang kita mau ngasih tips ke guru-gurunya, ke Korean trainernya, ke verified trainernya, bisa kita ngasih tips. Tapi kalau mau gratisan itu bagus banget. Terus ini kita bisa ngobrol langsung sama native speaker. Jadi keuntungan dari HiLocal adalah waktunya bebas. Kita waktunya bebas, bisa kapan aja dan di mana aja. Kita online juga, kita nggak terikat oleh waktu, dan gratis. Sampai sekarang sih nggak dipungut bayaran ya. Nggak ada kelas yang private gitu, nggak ada. Terus kita bisa ngobrol langsung sama native. Dan nggak pakai dimodusin. Gitu. Gitu. Kita nggak ada modus-modusan di HiLocal ini, karena semua orang yang join ke HiLocal itu adalah benar-benar pure orang yang memang pengen belajar bareng, punya study group gitu, terus mereka buka room atau open table, terus belajar bareng di situ. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang ngebodusin, cari-cari jodoh gitu, itu nggak, itu sama sekali nggak ada. Jadi 100% aman. Gitu. Nah, ini adalah aplikasi terakhir yang wajib banget di-download buat kamu yang pengen belajar bahasa Korea. Sebenarnya nggak hanya Korea, tapi bahasa-bahasa selain bahasa Korea juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang aku gunakan dan aku rekomendasiin di video ini. Oke deh, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye! 안녕히 가세요.